Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernasari dari kelas R2 B2 Manajemen Pemasaran. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang manajemen strategik yang berjudul perumusan strategik. Saya membuat video ini untuk memenuhi salah satu tugas saya di MK Manajemen Strategik yang didoseni oleh Bu Sri Wulandari. Lanjut saja ke materinya. Proses perumusan strategik adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk mengelola peluang ancaman secara efektif yang terdapat dalam lingkungan eksternal dan memfokuskan pada kekuatan dan kelemahan internal perusahaan itu. Selanjutnya, dalam proses perumusan strategik terdapat 3 hal nih yang perlu diperhatikan oleh sebuah perusahaan. Yang pertama itu di mana posisi perusahaan sekarang ini. Yang kedua itu ke arah mana nih posisi perusahaan yang akan dituju, yang akan diharapkan dari sebuah perusahaan. Yang ketiga itu bagaimana nih upaya atau cara untuk mencapai posisi yang kita harapkan yang akan kita tuju itu. Nah, aku jelasin ya. Yang pertama itu di mana posisi perusahaan sekarang ini. Jadi di poin ini kita harus menganalisis dari sisi internal dan eksternalnya. Nah, dari sisi internalnya itu kita harus mengetahui nih kinerja perusahaan itu untuk menggambarkan posisi keunggulan perusahaan. Yang kedua itu mengidentifikasi kelemahan perusahaan. Terus kita analisis dari sisi eksternalnya. Sisi eksternal ini kita harus mengidentifikasi nih kecenderungan yang menunjukkan peluang bisnis yang sedang terjadi. Selanjutnya itu mengklasifikasi ancaman dan hambatan perusahaan operasional perusahaan. Nah, yang kedua itu ke arah mana nih posisi perusahaan yang akan dituju? Pastinya di sebuah perusahaan itu ingin mengharapkan dan untuk posisi di perusahaan itu yang terbaik. Nah, caranya itu seperti apa? Nah, untuk poin ini kita harus mencari nih rancangan yang dihasilkan serta diteliti, di mana penentu dasarnya pada arah jawaban dan tantangan opsi. Perusahaan harus siap menghadapi masa depannya kemana, ke arah mana yang akan dituju. Yang ketiga itu kan caranya ya, upaya mencapai posisi yang kita harapkan, yang kita tuju gitu kan. Untuk mencapai posisi ini, perusahaan itu harus menganalisis terdapatnya celah atau gap kemampuan guna mengatasi jarak tersebut. Sehingga dibutuhkan jembatan untuk mengatasi celah kemampuan atau capability gap. Untuk mengatasi jarak atau celah tersebut, maka diperlukan upaya pengembangan keahlian dan keterampilan yang dikenal sebagai skill yang difokuskan pada penempatan strategik. Lanjut saja ke strategi dasar induk. Strategi dasar induk ini bisa dibilang dengan grade strategi atau master strategi, bisa dibilang juga dengan bisnis strategi yang artinya adalah pendekatan umum yang bersifat komprehensif atau menyeluruh untuk berperan sebagai penuntun kegiatan utama suatu perusahaan dalam rangka mencapai tujuan dan berbagai sasarannya. Strategi induk ini memberi landasan arah dan petunjuk tentang cara-cara yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran jangka panjang perusahaan. Berarti sebelum kita membangun perusahaan, membangun usaha gitu kan, kita harus tahu nih strategi induk kita seperti apa gitu kan. Kita harus tahu nih kelemahan perusahaan kita itu seperti apa, biar tidak adanya celah gitu kan, biar tidak adanya celah untuk perusahaan pesaing, bisa dibilang pesaing untuk merebut posisi kita gitu kan. Selanjutnya, ada 14 strategi induk yang harus dipilih sebagai pendekatan dasar untuk mencapai tujuan dari perusahaan itu. Yang pertama itu strategi pengembangan pasar. Strategi pengembangan pasar merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan dari hasil produk yang dihasilkan. Sebagai pengembangan pasar pada dasar mengikuti penekanan, pengembangan, dan pertumbuhan terkonsentrasi. Strategi pengembangan produk ini digunakan suatu perusahaan dalam rangka memodifikasi produk yang ada. Ya, contohnya misalkan nih saya menjual produk seperti bakpao ya. Bakpao itu saya tuh menjual produk bakpao itu dengan rasa coklat terus menerus coklat.
pasti konsumen juga akan merasa bosan jika terus-terusan memakan bakpao yang rasanya coklat gitu kan. Nah, di sini saya mempunyai ide nih memodifikasi biar konsumen itu terus-menerus akan mengonsumsi produk yang kita jual dan para pesaing itu tidak akan bisa merebut posisi perusahaan sekarang ini gitu kan. Dan akhirnya saya memodifikasi bakpao ini ke rasa asin gitu kan yang berisi ayam, bakso, sosis ataupun rasa manis yang berisi ya stroberi, nanas atau lain sebagainya. Nah, lanjut adalah strategi inovasi. Strategi inovasi menjadi perhatian bagi suatu perusahaan karena dalam banyak industri apabila tidak melakukan inovasi akan menimbulkan resiko yang dihadapi perusahaan tersebut. So, pasti. Jadi sebuah perusahaan itu harus selalu membuat inovasi, strategi inovasi. Ya, kalau kita terus-terusan memproduksi satu produk itu terus-menerus, konsumen juga pasti akan merasa bosan gitu kan dengan produk yang kita hasilkan. Kita harus membuat inovasi baru agar konsumen itu merasa selain dia merasa puas akan produk yang kita produksi, yang kita jual, dia juga merasa makanan yang ataupun konsumen mengonsumsi produk yang kita jual itu dia akan merasa tidak bosan gitu kan, karena kita selalu membuat inovasi-inovasi baru begitu. Selanjutnya ini ada strategi pengembangan terkonsentrasi. Strategi ini memfokuskan pada suatu kombinasi produk dan pasar tertentu. Suatu pertumbuhan terkonsentrasi merupakan strategi perusahaan yang langsung menekankan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan pertumbuhan dari suatu produk. Strategi pengembangan yang terkonsentrasi diarahkan untuk mempertinggi kinerja perusahaan. Selanjutnya itu ada strategi integrasi horizontal. Strategi integrasi horizontal bila dalam jangka panjangnya perusahaan melakukan pengakuisisian satu atau lebih perusahaan yang beroperasi dalam rantai produksi pemasaran pada tingkat yang sama. Misalnya, pengakuisisian itu dia menjual nih, tahu kan ya usaha yang bensin Mobilindo itu, Mobilindo apa Mobilio ya? Saya kurang ingat sih, cuma ya nggak jauh dari kata-kata itu kan. Nah, dia tuh menjual bensin, selain menjual bensin itu dia ada kayak ruko khusus bengkel gitu, tapi di satu area dia satu produksi juga, satu owner gitu kan. Itulah mengakuisisi suatu rantai produksi gitu kan. Jadi dia ada dua usaha dalam satu perusahaan. Strategi induk diversifikasi menunjukkan telah dimulainya kebiasaan baru dari suatu perusahaan yang ada yang mengembangkan usaha berdasarkan operasi atas dasar jenisnya, yaitu pengakuisisian. Oke. Selanjutnya itu strategi diversifikasi konglomerasi. Strategi ini merupakan usaha diversifikasi di mana perusahaan beroperasi pada beberapa segmen berbeda yang tidak ada keterkaitannya dengan segmen inti perusahaan. Selanjutnya itu ada strategi putar haluan. Strategi induk putar haluan yang dikenal sebagai turnaround strategi adalah strategi yang memfokuskan upaya untuk memperkuat pertahanan perusahaan yang dilakukan dengan upaya bersama-sama mengadakan penghematan atau penciutan. Perusahaan memilih untuk menjalankan strategi ini terutama karena perusahaan sedang menghadapi penurunan laba. Selanjutnya itu ada strategi divestasi. Strategi dasar induk divestasi adalah strategi yang mencakup penjualan suatu perusahaan atau komponen utama dari suatu perusahaan bila pencuitan atau retrenchment untuk menyelesaikan putar haluan yang diinginkan. Manajer strategik dapat mengambil langkah untuk menjual perusahaan yang menghadapi keadaan bisnis yang tidak terintegrasi. Selanjutnya itu ada strategi likuidasi. Strategi likuidasi dilakukan oleh perusahaan dengan menjual semuanya nih, terutama yang terikat
dengan aset berwujud perusahaan dan bukan perusahaan yang sedang beroperasi atau going concern, di mana pelaksanaan likuidasi dari suatu perusahaan pada dasarnya para pemilik dan manajer strategik perusahaan mengetahui akibat dari aksi yang diambilnya, maka dari itu akan mengakibatkan kesulitan pada dirinya. Selanjutnya itu strategi bankruptcy. Strategi kepailitan meliputi penyerahan manajemen perusahaan pada pengendalian sebagai usaha untuk menyelesaikan kewajiban perusahaan. Nah, selanjutnya itu ada strategi joint venture. Strategi ini merupakan kombinasi nih dari dua atau lebih perusahaan yang mempunyai kemampuan, tetapi juga mempunyai kekurangan dari komponen yang dibutuhkan bagi keberhasilan dalam suatu lingkungan bersaing tertentu. Ada beberapa yang perlu dicatat oleh manajer strategik dalam usaha berbentuk joint venture. Dengan bentuk joint venture terdapat peluang baru dengan resiko yang dapat di-share. Di lain pihak, joint venture terdapat beberapa pembatasan dalam kelulusan atau kewenangan dan pengadilan serta lab potensial dari partner. Joint venture ini kayak ini sekarang kan lagi tenar-tenarnya ya, kalau nggak salah itu perusahaan kartu tri, dia itu merger joint venture, merger dengan si anjing. Nah, joint venture. Selanjutnya, strategi aliansi strategik. Strategi aliansi strategik adalah partnership yang berlaku untuk waktu tertentu selama partner berkontribusi bagi keterampilan dan kemampuan manufacturing untuk suatu proyek bersama. Seperti di Indonesia, terdapat aliansi strategik pada beberapa tahun yang lalu antara perusahaan PT Semen Gresik dengan perusahaan Cemen Meksiko. Perusahaan Semen Gresik berperan memberi kemampuan dan keterampilan produksi semennya. Sedangkan perusahaan Cemek ini memberikan kemampuan dan keterampilan pemasarannya terutama untuk pasar luar negeri. Nah, selanjutnya ini adalah strategi matriks SWOT, analisis SWOT. Analisis SWOT itu strength itu kekuatan, weakness itu dia kelemahan, opportunity adalah peluang, threat itu adalah ancaman. Dalam proses perumusan strategi yang jitu, maka dilakukan pengintegrasian kedua analisis, yaitu analisis internal perusahaan. Analisis internal perusahaan itu adalah ancaman dan kelemahan. Nah, dikenal dengan analisis SWOT, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threats. Analisis SWOT merupakan ringkasan dari keunggulan dan kelemahan organisasi perusahaan dan kaitannya dengan peluang dan ancaman lingkungan. Karena analisis SWOT berupaya mengembangkan wawasan dan pandangan hanya dipergunakan dalam pandangan statis. Dari hasil analisis SWOT, perusahaan haruslah berupaya untuk dapat meningkatkan kompetensi sumber daya dan kapabilitas perusahaan. So pasti, karena kan kita tahu nih ancaman dan kelemahan dari sebuah perusahaan kita itu seperti apa. Jadi kita harus tahu nih solusinya seperti apa gitu kan. Harus tahu menangani ancaman dan kelemahan dari perusahaan kita itu harus tahu seperti apa gitu. Nah, lanjut. Suatu hal yang penting dari analisis SWOT pada tingkat pertama adalah memberikan dasar untuk suatu keahlian dalam perancangan strategi keahlian yang dapat dikapabilitasi di dalam keunggulan perusahaan. Dari sisi analisis SWOT diperoleh hasil pengidentifikasian keunggulan sumber daya perusahaan. Yang kedua itu kelemahan sumber daya perusahaan dan kelemahan dalam menghadapi persaingan. Pengidentifikasian peluang pasar perusahaan, pengidentifikasian ancaman terhadap keuntungan perusahaan pada masa depan. Selanjutnya itu matriks strategi SWOT. Dari bahasan hasil analisis internal yang terkait dengan sumber daya dan kapabilitas perusahaan dan juga hasil analisis eksternal yang mencakup peluang dan ancaman lingkungan eksternal,
Perumusan strategik yang tepat ditinju di jitu dan jitu dengan mempertimbangkan di kuadran mana gitu kan. Nah, misalkan nih perusahaan saya nih ada di kuadran 1. Berarti kan saya harus mengembangkan pasar, mengembangkan produk gitu kan. Kita harus pilih salah satu itu gitu. Kita harus pilih dari lingkungan misalkan kuadran 1. Berarti kan kalau kuadran 1 ini kalau pengembangan pasar kan berarti kita dari sisi internal kita kan. Dari sisi internal kita itu berarti dia kekuatan dan peluang gitu kan. Agar para pesaing itu tidak mampu nih untuk menjurus gitu kan, untuk merebut posisi dari perusahaan kita itu sendiri. Nah, kita tahu nih kelemahan dan ancamannya, kita harus tahu solusinya seperti apa. Misalkan nih dari sisi produk yang kita jual gitu kan, produk yang kita jual ini tahu kelemahannya seperti apa, akhirnya kita melakukan pengembangan pasar lah, kita melakukan pengembangan produk lah, itu ada di kuadran 1. Lanjut, perusahaan yang menghadapi ancaman lingkungan eksternal dalam lingkungan internal yang berupa sumber daya dan kapabilitas yang lemah, maka perusahaan sangat rumit untuk menghadapi kondisi ini dan berada pada kuadran keempat. Sebagai contoh perumusan strategi matrik, SWOT adalah perusahaan yang bergerak dalam produk kesehatan obat, resep, dan nutrisi Indonesia yaitu PT Kalbe Farma Tbk. Perusahaan ini menghadapi pasar yang terus berkembang. Pastikan zaman sekarang banyak banget ya perusahaan-perusahaan obat-obatan gitu kan. Di sini dia melakukan peningkatan kemampuan kapabilitas serta kompetensi perusahaan melalui pengembangan manajemen, ilmu, dan teknologi yang unggul. Zaman sekarang kan teknologi makin canggih ya, jadi kita tuh tahu lah kita tuh harus seperti apa gitu kan, biar para pesaing itu tidak mampu menyaingi kita, karena kita tahu nih produk kelebihan dari produk yang kita jual gitu kan. Strategi matrik SWOT adalah setelah mendalami penggunaan analisis SWOT oleh suatu perusahaan untuk menilai keadaan yang dihadapi perusahaan, kita dapat merumuskan nih alternatif strategi perusahaan yang dapat diambil. Dalam strategi matrik SWOT digambarkan sebagai peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh suatu perusahaan tertentu dapat disandingkan dengan keunggulan dan kelemahan sehingga memungkinkan strategi alternatif. Ya pasti. Analisis SWOT itu sangat-sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Karena dari situ kita tahu nih kan kelebihan dan ancaman, peluang dan kelemahan kita agar para pesaing itu tidak mampu menyaingi kita, karena kita tahu nih solusi untuk mengatasi dari kelemahan dan ancaman kita sendiri gitu kan. Selanjutnya, matriks strategi dasar. Gagasan matriks strategi dasar didasarkan pada dua variabel yang menekankan pada proses penyeleksian strategi, yaitu yang pertama maksud utama dari strategi dasar dan kedua itu pilihan dari dasar penekanan internal dan eksternal. Untuk pertumbuhan dan keuntungan, Grand Strategi Matrik ini menjadi peralatan yang cukup terkenal untuk perumusan alternatif strategi. Perusahaan yang berada pada kuadrat pertama punya kedudukan strategi yang terbaik pasti, karena di situ dia melakukan pengembangan pasar, melakukan pengembangan produk demi tercapainya posisi yang dia inginkan, posisi yang dia harapkan, agar para pesaing itu tidak mampu merebut pangsa pasarnya gitu kan. Selanjutnya itu perusahaan sering memilih sumber daya yang tidak langsung dan aktivitas bisnis internal untuk yang lain. Pendekatan perusahaan diutamakan untuk komitmen dasar misi keberhasilan, imbalan, rewards, dan kemampuan pengembangan dalam keunggulan bersaing. Dalam kuadran pengembangan, perusahaan harus merangkas aktivitas bisnis yang ada. Jika kelemahan bisnis terdapat dari inefisiensi penciutan, dapat dilakukan sebagai suatu strategi putar haluan. Sehingga bisnis dapat kekuatan baru untuk arah operasi dengan menghilangkan pemborosan. Bila kelemahan dapat diatasi
lagi bagi keberhasilan industri dan biaya yang terjadi tidak dapat dilikuidasi, maka strategi yang timbul adalah divestasi atau dilikuidasi. Cukup sekian dari presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.